Hai semua, gua Wasa dan ya kali ini gua kedatangan smartphone terbaru dari Vivo yaitu Vivo V21 5G. Bukan yang flagship tapi ini adalah mid-range yang mana udah pakai prosesor terbaru yang mendukung 5G di kelasnya. Yaitu salah satu keunggulan utamanya dari Vivo V21 5G ini. Terus yang kedua adalah adanya OIS di kamera depan sama belakang. Ini gua ngomong di awal tentang ini ya, jualannya si Vivo ini karena emang itu salah duanya. Jadi biasanya itu kan kita taunya kalau kamera yang ada OIS-nya itu kamera belakang aja kan. Nah ini ada di bagian kamera depannya. Penasaran kayak gimana? Pokoknya di sini maksudnya video kali ini gue tuh cuma unboxing aja dan ngasih tahu ke teman-teman yang mungkin sekarang tuh udah ikutan blind pre-order ataupun yang mau ikutan pre-ordernya si Vivo V21 5G ini tuh isi-isi di dalamnya tuh kayak gimana aja. Ya, langsung aja dari kamera yang di atas biar lebih detail. Oke, jadi dusnya tuh kayak begini ya, mayoritas warna biru, ada tulisan atau brandingannya si Vivo, UEFA Euro 2020 official smartphone. V21-nya gede, terus di bawahnya ada 5G, di kanan atasnya ada RAM sama storage yang gue pegang 8GB per 128GB ROM-nya. Terus ini juga ada efek glitter-glitter gitu ya. Jadi kalau digoyang-goyang kena cahaya bling-bling-bling gitu. Di sebelah kiri kayak gini, kanan, atas, dan bawah nggak ada apa-apa. Di belakangnya nih yang gue pegang warnanya itu dust blue. Yang mana ini tuh ada dua warna nantinya. Yang satu lagi warnanya itu adalah sunset dazzle ya guys. Langsung aja kita buka isi dalam boxnya. Oke, ini dia ada handphonenya. Terus ada stiker IMEI. Dalamnya lagi ada, oh ini casing ya. Casing jelly soft case biasa. Terus nih ada user guide-nya juga. Ini ada SIM card ejector bentuknya seperti ini. Ada juga kabel, yang mana nih kabelnya Type A to Type C sih. Coba dibuka. Nah iya bener, kabelnya Type A to Type C. Terus kita dapat earphone juga ya. Dan ini kita dapat dongle jack audio. Yang mana nih udah tahu berarti ya kalau handphone itu nggak ada bolongan 3,5 mm jack ya guys. Oke, dan ini kepala chargernya yang flash charge 2.0 dengan daya maksimalnya 33 watt. Wih, mantap. Oke, gue rapin dulu ya. Oke, jadi ini dia HP-nya, kita keluarkan dari plastiknya dan inilah warnanya. Oke, bagian belakangnya matte ya. Nice, dan ini sumpah dah guys. Pertama kali megang tuh berasa mantep sih ya. Bukan berat gitu loh, tapi emang ya mantap aja. Terus juga ini frame-nya jelas ya, kelihatan juga kan kasat mata. Kalau ini tuh bentuknya tuh kayak flat gitu loh. Jadi ini juga kalau gue baca speknya kalau nggak salah, gue rada-rada lupa sih tipisnya itu berapa sama beratnya berapa. Nanti gue taruh aja di kolom deskripsi di bawah ya. Jadi biar teman-teman juga bisa kebayang gitu loh. Ini feels dipegangnya sih kayak mengkotak gitu, bener gara-gara flat yang di bagian frame-nya. Ini tuh frame-nya adalah metal ya. Terus ini juga di bagian belakangnya matte kayak gini tuh nggak gampang ninggalin bekas ini ya, stretch gitu sih. Kalau ini gua garuk kuku sih nggak ada bekasnya. Cuma kalau sidik jari ya masih kelihatan dikit lah. Cuma ya gampang lah, tinggal dipakein aja casing bawaannya kan. Oke, kita lihat dulu di bagian atas cuma ada mic aja, di sebelah kanan tombol volume sama power ya. Terus ini powernya juga ada aksennya sih guys tuh. Ada gredet-gredetnya gitu. Terus di bagian bawahnya ada SIM tray, ada mic, ada port Type C, sama ada speakernya. Terus ini SIM tray-nya gue lepas dulu bentar. Oke, ini SIM tray-nya ternyata hybrid nih, SIM 1 dan dibaliknya bisa SIM 2 atau temen-temen mau pakai micro SD. Jadi harus milih 2 nano SIM atau 1 nano SIM plus micro SD gitu ya. Oke, dan di bagian sebelah kirinya polosan aja, nggak ada apa-apa. Kotak banget gitu ya. Oke, terus untuk bagian depannya ini kelihatan ya. Kamera depannya itu modelan teardrop kayak begini. Bentar, mana? Nah, ini dia nih. Tuh. Model teardrop, dan ini juga resolusi kamera depannya gede coy, 44 megapiksel. Ada OIS-nya yang tadi gue bilang, OIS Super Night Selfie gitu loh kalau gue baca dari spek yang dikasih tahu sama si Vivo. Kamera belakangnya juga ini tuh punya frame yang mirip-mirip kayak flagshipnya si X60 series ya, X60 ataupun X60 Pro. Kameranya itu ada 3 bagian belakang. Ini lensa utama tuh yang atas ini ya, 64 megapiksel yang juga sama. Ada fitur OIS-nya juga, OIS Night Camera juga kalau gue baca dari spek yang dikasih Vivo ya. Nah terus yang sebelah kirinya ini, yang kiri bawah ya, 8 megapiksel
buat ultrawide-nya, sedangkan yang kanannya ini 2 megapiksel makro kamera. Jadi ya, ini tuh yang tadi gue bilang, lensa depan ataupun belakang sama-sama punya OIS. Dan ya, emang bisa dibilang si Vivo V21 5G ini tuh emang fokus ke bagian kameranya juga. Gitu, ntar kita coba sekilas. Oke, lanjut, gue nyalain dulu handphonenya ya. Oke, jadi kayak gini tampilan utamanya si Vivo V21 5G ya. Dan ini tuh wallpaper bawaannya kayak begini. Terus juga kita kalau mau masuk ke app drawernya atau aplikasi lainnya tinggal di swipe up aja ke atas ya. Ini tuh punya ukuran layarnya 6,44 inci, panelnya itu E3 AMOLED dan resolusinya Full HD+. Dan pastinya ini fingerprintnya di dalam layar sih. Tuh ya, performanya cepat. Fingerprintnya ataupun face unlocknya juga cepat, lihat nih. Tuh, sekali lagi. Tuh, oke. Terus ini slide kedua sama ketiga ada aplikasi bawaannya yang mana nih lumayan banyak ya guys. Terus ya kayak biasa nanti gua akan install AIDA 64, tapi sebelumnya lihat dulu sisa aplikasi yang masih ke pending nih. Nah, ini ya guys, masih ada update pendingnya 31 aplikasi. Jadi biar gampang nanti gue install AIDA, ngeliat sisa memorinya tuh ada berapa ya. Oke, ini si AIDA udah gue install, mari kita cek. Oke guys, bisa dilihat nih ya, sisa RAM-nya 4252 MB atau sekitar 4 GB-an ya, masih banyak. Terus internal storage-nya ini masih sekitar hampir 100 GB ya. Jadi masih banyak banget nih sisa internal memorinya. Terus kita lanjut lagi ke bagian CPU-nya. Nih, bener ya, MediaTek Dimensity 800U. Nih yang gue bilang tadi pakai prosesor terbarunya dari MediaTek ya. Gue penasaran nih, skor Antutunya nanti dapat berapa ya kira-kira. Terus ini juga dia 7 nanometer. Lanjut lagi 6,44 inci Full HD+. Terus juga refresh rate-nya 90 Hz handphone ini. Terus kita lanjut lagi ke kanan ya, baterainya benar 4000 mAh yang kebaca. Udah Android 11. So kita langsung aja ngelihat ke UI nya sekarang di bagian setting. Oke, ini udah bagian settingnya tapi terlalu terang. Mari kita gelapkan dark theme ya. Dan ini juga sebelum lanjut lagi, sorry, gue ngasih tahu ini ada NFC-nya juga handphone ini V21 5G. Tapi NFC-nya ini tuh dia beda deh. Nah, NFC-nya ini tuh multifungsi atau disebutnya juga sama si Vivo adalah NFC multifunction. Jadi tuh kita bisa ngerekam data kartu kita gitu ya buat di tap-tap kayak masuk kantor gitu, tinggal didaftarin aja ke handphonenya. Jadi udah nggak perlu lagi kartunya dikeluarin, didaftarin ke handphonenya, habis itu tinggal handphonenya yang di tap kayak gitu. Rata-rata kan soalnya kalau yang NFC cuma bisanya yang ya buat ngisi saldo gitu aja sih. Tapi kalau yang Vivo ini bisa kayak begitu, ada multifungsinya juga. Oke, lanjut lagi ke UI-nya tadi ada di About Phone bawah sini. Nah, ini udah Fun Touch OS berbasis Android 11 juga, storage 128 sama RAM-nya nih 8 plus 3 GB ternyata. Tuh kalau diklik tanda I-nya ada keterangan kayak gini. Jadi 3 GB phone storage-nya, jadi bisa dipakai buat nambahin RAM. Terus ya udah habis ini paling gue install beberapa aplikasi dulu ya buat ngecek-ngecek termasuk Antutu. Oke, ini gue udah nginstal 2 aplikasi aja yaitu Sensor Box sama Antutunya ya. Dan kita lihat dari yang Sensor Box dulu. Oke, jadi cuma temperatur sensor sama pressure sensor aja yang nggak ada. Dua ini emang ya standar sih. Biasanya handphone zaman sekarang juga yang nggak ada tuh ya keduanya ini. Lanjut lagi sekarang ke Antutunya, gue juga udah ngetes dan bisa dilihat sendiri guys. Skornya berapa ya? Gede loh. Asli, gue kirain awalnya skornya itu 200 ribuan, 200 sampai 250 deh. Tapi ternyata skornya segini. Nah, kelihatan kan? 350 ribuan atau tepatnya 356 ribuan deng, bukan 350 ribu lagi. Jadi 356 ribu ini ya harusnya udah kebayang lah sama teman-teman. Ini tuh handphone kalau dipakai maksudnya secara harian aja tuh pasti smooth banget sih. Nggak ada yang lag-lag lah harusnya, apalagi multitaskingnya aman. RAM 8 plus 3 GB gitu loh. Nah, buat ngetes gamenya nanti aja di video selanjutnya ya, jangan di unboxing yang sekarang, jadi biar fokus nge-unboxingnya aja. So, silakan di skubrek aja dulu channel gua kalau dirasa gua ngebawainnya asik ya guys. Sekarang kita lanjut ngebahas kameranya. Oke, ini tuh mode foto ada 1x, ada 2x, yang mana ini kalau yang 2x-nya ya pasti zoom digital ya. Terus juga ada mode portrait nih atau bokeh. Terus juga ini ada night mode-nya. Terus kita ke kanan ada mode video tadi tuh. Nih ya, video. Terus juga ada fitur super anti-shake-nya. Tuh. Namanya super anti-shake.
Terus ada juga ini apa nih, kotak begini nih. Oh, ini dual view. Oke, kamera depan sama belakang kerja barengan, dan ini ada modenya yang lain. Ini dual view bener. Terus kalau yang ini picture in picture. Oke, jadi modelannya kayak kita lagi video call ya. Oh, bisa dipindah-pindahin juga nih yang kecilnya. Ditukar. Oh, bisa ditukar. Nah, terus kalau kemampuan ngerekamnya, bentar gue cek dulu di bagian setting nih biasanya. Ini kamera belakang ya. Kamera belakangnya bisa sampai 4K dan 30 fps. Kalau 1080p frame rate-nya bisa 60 fps. Oke, standar. Untuk kamera depannya resolusinya oke, bisa. Wow, bisa 4K juga. Gokil. Tapi frame rate-nya nggak bisa milih nih kalau kamera depan ya. Ini bisa sampai 4K men, selfie-nya men. Terus kita lanjut lagi ke mode more-nya. Oh, ini ada banyak tuh. Silahkan dilihat sendiri. Ada high resolution juga, pano, live photo, slow mo, dan yang lain-lain. Ada double exposure juga. Apa nih double exposure ya? Oh, jadi kayak ada 2 layer gitu fotonya. Oh iya, tahu. Modelan kayak gini. Terus high resolusi. Ini kamera belakangnya tadi tuh ada bacanya 64 megapikselnya. Kalau kamera depan 44 megapiksel UHD. Nih lihat guys. Tuh kamera belakang 64, kamera depannya 44. Tuh 64 lagi, 44 lagi. Oke, high resolution kayak gitu. Yaudah, nanti paling gue kulik-kulik lagi aja. Paling abis ini teman-teman lihat aja contoh foto sama video yang berhasil gue dapetin. Kalau yang ini contoh video kamera belakangnya ya, gue ngesetnya di 1080p 30 fps. Ini gue nyobain maju, mundur, terus juga atas, bawah, gimana OIS-nya. Dari live previewnya sih bagus, ini stabil. Sekarang cobain autofocusnya. Ini Doraemon, Iron Man. Oh bagus, cepet. Twing, 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 cepet tuh ya. Oke, nice. Sekarang kita pindah ke kamera depannya. Oke, ini kamera depannya ya 1080p dengan frame rate-nya itu auto kayak yang tadi di settingannya. Waduh, kanan, kiri, muter-muter. Jir, bagus dah. Muka gue bening amat ya. Tapi nggak beauty sih. Ya, maksudnya ya gitulah, kumis jarang-jarang belum dicukur juga kelihatan. Ya. Oke lah, buat ngetes dulu ya, pakainya contohnya kayak gini aja ya guys. Gitu. Oke, lanjut lagi. Oke, jadi kalau ngomongin first impression gua untuk Vivo V21 5G ini, jujur ya. Pertama deh, kalau ngomongin soal prosesornya, gua agak surprise. Gua kirain kayak yang tadi gue bilang, skornya tuh sekitar 200 atau 250 ribuan. Tapi ternyata malah 356 ribuan ya. Yang mana gue jadi makin penasaran, gue pengen ngetes nanti main game tuh gimana di Vivo V21 5G ini. Yang pasti sih kayaknya tuh aman. Cuma gue lebih concernnya tuh ke cepat panas atau enggak sih. Secara ini kan prosesor baru juga dan bodinya itu slim. Karena kan sejatinya ini emang bukan handphone gaming, handphone yang lebih diperuntukkan ke kameranya ya. Cuma gini loh, dalam prakteknya ya setiap orang pasti ada kalanya mereka tuh main game juga di handphonenya. Nah, pengennya gua game-gamenya yang nanti dimainin itu ya tidak mengakibatkan panas berlebih di smartphone-nya. Cuma karena ini slim, gue jadinya penasaran. Semoga si MediaTek yang terbaru ini, Dimensity 800 ya aman-aman aja ya. Dan untuk yang OIS-nya, kamera depan belakang ini kan lebih diperuntukannya untuk yang night mode. Jadi ya emang kebayang sih kalau misalkan kita foto malam, biasanya tuh kalau lagi jepret kan suka ada tahan berapa detik kayak gitu-gitu ya. Nah itu juga pasti kalau kita motretnya langsung nggak pakai tripod, pasti ada aja saatnya kita goyang-goyang gitu. Nah gue penasaran nih, nanti yang baik yang kamera depan ataupun belakang yang ada OIS night mode-nya itu gue pengen cobain juga. Gue penasaran aja hasilnya tuh sebagus apa tanpa tripod gitu ya. Palingin gue akan hunting-huntingin nanti pas lagi malam-malam gitu guys ya. Yaudah, paling segini aja video first impression dan unboxing gue untuk Vivo V21 5G. Terima kasih banget pokoknya buat teman-teman ya yang udah nonton dari awal sampai akhir, dan seperti biasa nggak usah di like, nggak usah di share, dan nggak usah juga di subscribe channel ini kalau tidak bermanfaat. Tapi kalau bermanfaat ya silakan share juga dong ya ke teman-teman, siapa tahu nambah pahala. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.
Cheers.